Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas dari study case kami, di mana judulnya di sini pemanfaatan energi panas bumi di Mandailing Natal oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power SMGP. Next. Di mana kelompok kami di sini terdiri dari Akil Gilang Supriyatna, Abdul Rahim Pulungan, dan saya sendiri Rizky Febrianda Nasution. Next. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang sumber energi yang memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan kebutuhan listrik di Indonesia, yaitu energi geotermal. Jadi, energi geotermal itu adalah energi panas dari dalam bumi dimanfaatkan melalui PLTP yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. PLTP sendiri beroperasi pada suhu 50 Celcius sampai 250 derajat Celcius, lebih rendah dari PLTN. Indonesia memiliki 40% potensi geotermal di dunia, dalam kurung itu 29,544 MW, tetapi memanfaatkan 7,2%. Target pemerintah adalah 7,2 GW pada 2025 dan 17,6 GW pada 2050. Nah, jadi di Pulau Sumatera ini, khususnya di Sorik Merapi, memiliki potensi 240 MW, namun hingga 2019 baru dimanfaatkan 45 MW. Jadi, untuk optimalisasinya membutuhkan data mendalam terkait sistem dan permeabilitas wilayah panas bumi. Next. Jadi tujuannya di sini yang pertama mengetahui peran potensi permeabilitas dalam sistem panas bumi di Sorik Merapi sebagai langkah awal dalam mendukung keberhasilan eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi. Yang kedua di sini mengevaluasi kondisi infrastruktur yang ada di kawasan Sorik Marapi untuk menilai sejauh mana infrastruktur tersebut mendukung pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut. Yang ketiga, di sini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia, khususnya di wilayah Sorik Marapi, Sumatera Utara. Next. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, di mana yang pertama di sini bagaimana tingkat pemanfaatan energi panas bumi di Sorik Marapi saat dibandingkan dengan total potensi yang tersedia. Yang kedua, di sini apa saja kendala dalam pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia, khususnya di wilayah Sorik Marapi, Sumatera Utara. Yang ketiga, bagaimana instruktur yang ada di kawasan Sorik Marapi mendukung pengembangan energi panas bumi. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan ke Akil. baik, sebelum membahas tentang study case, kita perlu tahu tentang apa itu pembangkit dan juga prinsipnya. Jadi pembangkit yang pasti pembangkit listrik eh, memiliki prinsip, jadi terutama PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu energi panas bumi yang diubah menjadi energi listrik melalui uap yang memutar turbin, menggerakkan generator, dan akan ditransmisikan melalui transformator hasil dari listrik yang dihasilkan dari pembangkit tersebut. Jadi pada studi kasus ini kami membahas tentang PLTP Sorik Marapi atau pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi yang mana dikelola oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power atau PT SMGP. Jadi proyek strategis ini berada di daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi proyek pertama atau unit pertama dari PLTP Sorik Marapi itu unit pertama dengan kapasitas 45 megawatt dikembangkan sejak 2016 oleh PT SMGP dan dioperasikan pada tahun 2019. Untuk sekarang ini telah eh, telah beroperasi 3 unit. Jadi jauh sebelum jauh membahas itu, kita perlu tahu komponen utama dari PLTP ada 3 komponen utama. Yang pertama itu sumur. Itu sumur sebagai sumber mengambil fluida panas dari
dari bumi. Eh, Kedua itu ada turbin mengubah uap menjadi energi mekanis. Maksudnya di sini turbin untuk penggerak, untuk digerakkan dan dikoppel ke generator. Jadi selanjutnya itu ada generator. Generator ini mengubah energi mekanis yang dihasilkan dari turbin untuk menjadi energi listrik. Jadi tahapan untuk PLTP ini ada eksplorasi, pengeboran, pengembangan reservoir, pemanasan fluida, penggerak turbin, dan juga transformasi energi. Jadi data pada tempat study case kami yaitu eh, berada di Mandeling Natal, Sumatera Utara. Jadi pemilik dari PLTP ini itu PT Sari Marapi Geothermal Power dan juga dioperasikan oleh PT Sari Marapi Geothermal Power dengan kapasitas sekarang ini 180 megawatt. Maksudnya sekarang ini akan di angka 180 megawatt berada di ada 4 unit. Unit pertama 45 megawatt, unit kedua 45 megawatt, unit ketiga dan keempat itu 50 megawatt. Jadi total di sini 180 megawatt untuk 4 unit. Jadi untuk sumber energi dari PLTP ini yang pastinya geothermal atau panas bumi. Jadi sumber panasnya ada di reservoir sekitar angka 200 derajat Celcius, memiliki turbin uap, generator 3 pasang 50 Hz, sinkron, transmisi masuk ke transmisi jaringan PLN 150 kilovolt. Untuk output daya 180 ser- tepatnya 140 megawatt. Produksi listrik tahunan itu 1260 gigawatt hour. Emisi zero greenhouse gas per air pollutant. Um, jadi data yang dihasilkan dari study case ini PLT Pusari Marapi saat ini menghasilkan daya listrik sebesar 140 megawatt. Yang mana angka yang pertama disebutkan 180 megawatt itu akan direalisasikan sebentar lagi dengan 4 unit yang akan dioperasikan. Jadi 140 megawatt ini berasal dari operasi 3 unit utama, yaitu unit pertama 45, unit kedua 45 juga, unit ketiga 50. Jadi ketiganya telah terhubung ke jaringan transmisi 150 kilovolt yang dimiliki oleh PLN. Jadi di sini di PLTP ini dioperasikan oleh PT SMGP, yang mana pemilik dari PT SMGP itu merupakan perusahaan dari asal Singapura, KSORK Renewable, yang mana di sini target target dari PLTP Sorek Marapi ini akan mencapai 240 megawatt, yang mana akan sampai di unit kelima dan keenam akan mencapai 240 megawatt. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya itu kendala PLTP Sorik Marapi. Proyek ini telah mengalami berbagai kendala operasional yang mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat. Kendala-kendala yang disebabkan oleh PLTP Sorik Marapi ini diantaranya yaitu kebocoran gas berulang dan keracunan gas hidrogen sulfida. Kebocoran gas dalam operasi PLTP ini sering terjadi karena sistem pengelolaan tekanan, peralatan, atau proses pengeboran yang kurang optimal. Kebocoran ini dapat berkontribusi pada pelepasan gas-gas berbahaya ke lingkungan seperti hidrogen sulfida atau H2S yang berdampak pada kualitas udara di sekitar area. Insiden pertama itu terjadi pada tanggal 25 Januari 2021 yang mengakibatkan 5 orang tewas yang 4 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Puluhan orang dilaporkan harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat semburan gas dari sumur bor proyek perusahaan. Kejadian kedua berlangsung pada 6 Maret tahun 2022. Kebocoran gas hidrogen sulfida dari salah satu sumur mengakibatkan 58 orang kembali dilarikan ke rumah sakit karena mengalami muntah-muntah, pusing, dan pingsan. Kemudian pada tanggal 16 September tahun 2022 terjadi kembali kebocoran gas yang lagi-lagi
setidaknya 8 orang dirawat di rumah sakit. Peristiwa keempat dari kebocoran gas ter- terjadi pada tanggal 27 September tahun 2022. Kala itu 86 orang harus menjalani perawatan. Berikutnya yang terakhir pada tanggal 22 Februari tahun 2023 kembali terulang kebocoran gas dan menyebabkan setidaknya 123 orang keracunan. Lalu kejadian yang kedua yaitu semburan liar atau blowout. Semburan semburan liar ini biasanya terjadi saat tekanan gas atau cairan panas bumi tidak terkendali dalam proses pengeboran atau operasi sumur. Peristiwa ini terjadi, peristiwa ini dapat menyebabkan pelepasan material panas bumi ke permukaan secara mendadak, sehingga menimbulkan risiko bahaya fisik pada pemaparan lingkungan. Insiden pertama terjadi pada tanggal 24 April tahun 2022 yang diikuti dengan keluarnya gas H2S atau hidrogen sulfat ketika berlangsung pengeboran pada sumur T12. Dampak dari kejadian ini dilaporkan sebanyak 19 orang warga masyarakat dan 2 orang kru pengeboran terpapar gas H2S yang keluar dari semburan liar. Selanjutnya kesimpulan. Next. Nah, berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan pada studi kasus ini, diketahui bahwa potensi daya yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 451 MW. Namun saat ini daya yang dimanfaatkan baru sekitar 140 MW. Dengan kapasitas ini, PLTP Sorik Marapi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi di Sumatera Utara, termasuk penghematan biaya produksi listrik hingga 129 miliar per tahun melalui pemanfaatan energi terbarukan. Meskipun kapasitas yang telah dimanfaatkan baru mencapai 140 MW, masih terdapat peluang besar untuk meningkatkan kapasitas hingga mencapai 240 MW dengan pengoptimalan teknologi dan pengelolaan sumur yang lebih efisien. Next. Sekian presentasi dari studi kasus kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.